bab yang membicarakan tentang gibah-gibah itu yang diperbolehkan model macam kayak bagaimana? Contoh kayak tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Yusrizal, jemaah dari Masjid Jami' Al-Furqon, Komplek Perumahan Jati Unggul, Kelurahan Harapan Jaya, Bekasi Utara. Pak Ustadz, dalam kehidupan sehari-hari biasa kita mengadakan pembanding kepada orang lain terhadap anak kita dalam rangka memotivasi mereka. Tadi Pak Ustadz sudah menyampaikan batasan-batasannya. Dalam rangka untuk memotivasi prestasi mereka ke depan, paling tidak setara dengan yang kita bandingkan, itu lebih bagus. Dan juga Pak Ustadz, kita juga kadang-kadang membandingkan dengan orang-orang yang di bawahnya dalam rangka untuk memberikan efek jera. Hati-hati loh kalau berbuat seperti itu, nanti akan seperti itu. Nah, pertanyaan saya Pak Ustadz, apakah dengan kita menyebutkan nama orang lain sebagai pembanding, bukankah itu ghibah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat menarik sekali. Silakan Ujai, bisa langsung dijawab atau langsung dekat ke jamaah. Silakan. Ahsantum, pertanyaan yang cukup menarik dan ini bisa menjadi sebuah pelajaran buat kita. Ketika kita membanding-bandingkan dan menyebutkan nama orang lain, apakah itu kemudian termasuk ghibah atau tidak? Ghibah, kita harus pahami dulu nih definisi daripada ghibah. Yang namanya menggibah itu, Bu, Assalamualaikum. Masih konsentrasi? Alhamdulillah. Ghibah itu kan konotasinya menggunjing orang lain. Dan orangnya ada apa kagak? Yang benar dong. Orangnya ada apa kagak namanya digunjing? Gitu. Kompak ngapa sih? Nganga, baik ditanya lapar. Nah kalau konotasinya dari pertanyaan Bapak juga dosa apa kagak Ustadz? Tergantung. Kalau emang betul niatnya adalah menggibah, maka dilihat lagi gibah yang dilakukan oleh Bapak kira-kira yang diperbolehkan apa yang dilarang tuh. Karena gibah tuh ada dua. Ada yang dilarang umum tuh. Tapi di dalam kitab Riyadhus Shalihin juga dibahas, ada babnya tuh. Bab ma yubahu minal ghibah, yaitu bab yang membicarakan tentang gibah-gibah itu yang diperbolehkan model macam kayak bagaimana. Contoh kayak tadi. Kalau misalkan lebih spesifik dari pertanyaan Babeh nih, gitu. Jangan kayak dia lo, ntar urusannya blangsak lo, gitu. Kan orang kalau kagak disebut namanya bingung ya. Ini kayak siapa maksudnya ya? Kan mesti apa ya, kalau orang Bekasi bilang kudu didantain. Tahu danta apa kagak? Ada orang fasik, ahli maksiat, orang sekampung udah terkenal, terus Bapak bilang jangan kayak dia ya. Orang ini kagak tahu dia siapa, sebutin aja, nggak usah pakai tendeng aling-aling. Misalkan namanya siapa gitu ya. Gue pengen sebut nama, takut ada orang yang di sini yang kembar. Bujuk, nama gue dibawa-bawa. Astagfirullah gitu katanya. Ya. Jadi kalau misalkan sebut nama pun enggak apa-apa selama hal itu untuk kebaikan. Tapi kalau misalkan hal itu untuk keburukan, maka itu yang tidak diperbolehkan. Nah biasanya perbuatan boleh apa kagak boleh, hati itu tahu Pak. Bener apa kagak? Apalagi yang urusannya sama dosa. Kalau urusan dosa udah pasti hati kita kagak tenang. Bener apa bener?
Dan orang kalau lempengan dosa gitu kan, umumnya yang punya apa bahasanya ya, otaknya lempeng gitu, pasti ngumpet, bener gak? Disembunyiin kalau punya dosa, malu, bener. Orang kagak boleh tahu. Tapi kalau ada juga yang ceritain Ustadz, itu udah kagak lempeng otaknya itu. Dosa dicerita-ceritain. Kira-kira sampai di sini paham apa paham? Tuh kan pahamnya pelan lagi jawabnya ini. Gue udah teriak-teriak ini jawabnya ini. Paham apa paham? Ngerti apa ngerti? Alhamdulillahirabbil alamin.